Pas FM bersama Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM, jumpa lagi dalam acara Property Law. Saya Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Hari ini saya ingin membahas satu pertanyaan dari mitra bisnis Pas FM tentang kapan PPRS atau Perhimpunan Pemilik Penghuni Apartemen itu dapat dibentuk. Memang di dalam Undang-Undang 20 tahun 2011, Undang tentang Rumah Susun, itu dikatakan bahwa P3SRS itu wajib dibentuk selambat-lambatnya 1 tahun sejak serah terima pertama. Begitu bahasanya. Saya ingin mengatakan bahwa serah terima yang dimaksud itu akan cocok apabila kita tafsirkan menjadi serah terima yuridis, yaitu AJB. Akte jual beli pada saat terjadi transfer of right, bukan serah terima fisik. Kenapa demikian? Begini, syarat untuk pembentukan perhimpunan penghuni itu di dalam undang-undang itu dikatakan yang wajib membentuk itu adalah pemilik. Sedangkan di dalam undang-undang itu sendiri dikatakan definisi pemilik. Pemilik adalah orang yang namanya tercatat di dalam sertifikat hak milik satuan rumah susun. Nah, ini sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi salah satu apartemen di Jakarta, ya, di mana ada PPRS disahkan oleh Dinas Perumahan pada saat itu dan dibatalkan karena belum ada pengesahan pertelaannya dan belum ada akte jual belinya. Berarti belum dapat dibentuk apabila belum ada pengesahan pertelaannya dan belum ada akte jual belinya. Dasar logikanya juga adalah kalau di dalam undang-undang itu pasal 1 ayat 1 tentang definisi dikatakan rumah susun adalah bangunan yang bertingkat yang terpisah kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama bla 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 bla. Artinya apa? Nah, sedangkan pemisahan-pemisahan itu terdapat di dalam pertelaan, pertelaan dan akta pemisahan. Sehingga kalau belum ada pertelaan dan belum ada akta pemisahan, itu belum dapat dikatakan rumah susun, tetapi calon rumah susun. Nah, begitu juga pembeli. Kalau masih PPJB walaupun lunas, itu adalah calon pembeli atau calon pemilik, belum menjadi pemilik. Ini bahasa hukum. Ada yang mengatakan, kalau PPJB lunas sudah bisa dia sebagai pemilik. Secara de facto betul dia pemilik, tetapi secara de jure belum terdapat peralihan hak, belum ada akte jual beli. Nah, di dalam hukum pertanahan kita itu sangat formalistik. Kalau belum ada akte jual beli, belum terjadi transfer of right, itu belum pemilik. Sekarang kalau Anda mau buktikan lagi, kalau misalnya dia PPJB lunas, kalau dia bilang pemilik, bisa nggak dia meng-AJB-kan kepada orang lain? Tidak bisa. Kalau dia pengalihan, maksudnya dia pengalihan kepada pihak ketiga, tetap developer yang akan tanda tangan AJB, bukan dia. Nah, oleh karena itu, pengertian-pengertian itu banyak yang confused di lapangan. Ini juga kegalauan di beberapa apartemen di Jakarta sejak adanya edaran dari Dinas Perumahan dan Bangunan DKI yang membuat edaran seluruh Jakarta bahwa semua apartemen segera membuat P3SRS. Ini juga yang menjadi sumber masalah. Karena sebagian juga yang belum ada pertelaannya itu tidak bisa dibentuk. Sedangkan dengan surat itu sebagian penghuni pemilik menuntut developer untuk membentuk. Berarti Dinas Perumahan Bangunan ini membenturkan masyarakatnya. Tidak memberikan solusi tapi memberikan masalah. Kenapa demikian? Karena mereka itu tidak konsisten. Ada beberapa apartemen setahu saya bertanya kepada Dinas Perumahan dan dijawab bahwa belum bisa terbentuk karena belum ada pertelaannya. Secara tertulis dia bilang tidak bisa di satu sisi, di sisi lain dia bikin edaran suruh membentuk. Nah, satu ketika oknum pejabat dari Dinas Perumahan mengatakan bahwa boleh bentuk saja tapi pengesahannya belakangan. Lebih konyol lagi. Kalau dibentuk tidak disahkan terus apa gunanya? Dia sama saja tidak bisa membuka rekening bank, dia tidak bisa berstatus badan hukum, terus apa gunanya? Sebenarnya permasalahan yang penting di dalam apartemen itu adalah transparansi. Khususnya apa? Transparansi tentang pengelolaan keuangan. Itu sebenarnya yang harus dibahas.
Jadi tidak penting itu adalah segera dibentuk atau apakah dibentuk. Sepanjang dia transparan, dia buka laporan keuangannya, orang bisa mengerti bahwa oh iya, uang kita sekarang ada banyak atau ada kurang atau bagaimana. Dengan catatan equal treatment. Yang sering dikatakan uang kurang, uang defisit, setelah diperiksa ternyata developer tidak membayar service charge untuk unitnya yang belum laku. Itu yang penting. Karena kalau semua unit bayar, tidak mungkin defisit atau tidak mungkin rugi. Coba Anda bayangkan, gampang kan hitungnya, dikalikan berapa meter, total luasnya berapa, kan itu sebenarnya. Oleh karena itu, mitra bisnis, saya sampaikan tentang hal ini karena ada beberapa tanggapan terhadap PPRS. Jadi kalau ditanya, kapan P3SRS itu dibentuk, adalah dia dapat dibentuk setelah dilakukannya AJB-AJB kepada para pembeli. Karena disitulah ada pemiliknya, ya orang lain selain developer, dan apartemen itu atau rumah susun itu resmilah menjadi rumah susun sesuai definisi di dalam undang-undang. Semoga bermanfaat. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com